Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi ta'ala min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, ikhwani fillah, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang pada malam hari ini mempertemukan kita kembali di majelis ini untuk kita melanjutkan pembahasan kitab Nawaqidul Islam oleh Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi An-Najdi rahimahullahu ta'ala dengan syarah atau penjelasan dari Fadilatul Syekh Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr hafizahullahu ta'ala. Pada pertemuan malam hari ini kita sampai pada pembatal keislaman yang kelima. Kita baca dulu kata penulis. Qala al-muallif rahimahullah, penulis berkata, al-khamis man abghadha syai'an mimma jaa bihi ar-rasul sallallahu alaihi wasallam walau amila bihi kafar. Pembatal keislaman yang kelima, barang siapa yang membenci sesuatu dari ajaran-ajaran yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, meskipun dia mengerjakannya, tapi kalau dia membenci di dalam hatinya ajaran Rasul tersebut, maka orang ini kafir. Kita baca penjelasan dari Syekh Abdul Razzaq hafizahullah ta'ala. Qauluhu al-khamis ay an-naqidul khamisu min nawaqidil Islam. Ini merupakan pembatal yang kelima dari pembatal-pembatal keislaman. Kemudian qauluhu man abghadha syai'an mimma jaa bihi ar-rasul sallallahu alaihi wasallam walau amila bihi kafar. Penulis tadi mengatakan barang siapa yang membenci sesuatu dari apa-apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, meskipun dia mengamalkannya, maka dia kafir. Kata Syekh Abdul Razzaq, sawa'un minal aqaidid diniyah allati hiya asahhul aqaid wa aqwamuha. Yang dia benci itu mencakup apapun, baik itu akidah-akidah, ya akidah-akidah yang diajarkan oleh Nabi SAW,
Ya, dia membenci akidah yang dibawa oleh Nabi SAW. Padahal kita tahu akidah Islam, akidah yang diajarkan Nabi SAW itu merupakan akidah yang paling benar dan akidah yang paling lurus. Kalau Anda ditanya apa contohnya orang yang membenci sama suatu akidah, akidah apa kira-kira contohnya? Dibenci. Oh, itu ibadah. Ini akidah, berkaitan dengan keyakinan. Banyak sebenarnya. Masa azab kubur ada sih? Apa dibencinya? Ya, oh, bencinya. Iya, yang gitu ya, tapi ya mau gimana lagi, karena itu akidah Islam, ya dia mau nggak mau harus meyakininya gitu. Tapi sebenarnya dia nggak suka dengan akidah itu. Ya, contoh misalnya tentang asma was sifat. Ya, nama-nama dan sifat-sifat Allah. Berapa banyak sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang diajarkan oleh Nabi SAW dalam hadisnya. Terutama yang berkaitan dengan di mana Allah. Allah berada tinggi di atas. Nah, akidah Allah di atas itu akidah yang dibenci sama sebagian ahli bidah, terutama dari kalangan ya Mu'tazilah, Asy'ariyah. Mereka nggak suka dengan hadis-hadis yang menyebutkan Allah Subhanahu wa taala berada tinggi di atas. Makanya setiap kali mereka mendapati hadis-hadis tentang Allah di atas, mereka berusaha untuk menggagalkan hadis tersebut, karena secara asal memang mereka nggak suka, benci. Seperti misalnya hadis yang paling mereka benci, sampai mereka tega mengatakan itu hadis yang dhaif, padahal riwayat Imam Muslim, yaitu hadis jariyah. Apa hadis jariyah? Iya, tentang budak wanita yang ditanya oleh Nabi SAW, Ainallah. Nabi bertanya kepada sang budak tadi, di mana Allah? Sang budak mengatakan fis sama, Allah berada tinggi di atas. Maka kemudian Nabi bertanya lagi, waman ana, siapa aku? Maka budak tadi mengatakan, anta Rasulullah, kau adalah Rasulullah. Maka Nabi tidak mengingkari statement budak tadi, pernyataan budak tadi yang mengatakan Allah di atas. Bahkan Nabi membenarkannya. Nabi mengatakan, a'tiqha fa innaha mu'minah. Nabi berkata kepada pemilik budak itu, yaitu Muawiyah ibnul Hakam, bebaskan budak wanita ini, merdekakan dia karena dia wanita yang beriman. Ya, hadis ini paling dibenci sama ahli bidah. Nah, mereka nggak suka dengan akidah Allah Subhanahu wa taala berada di atas. Ya, maka ini sebenarnya bisa terancam, cuman kita tidak memvonis individu mereka secara kafir. Ya, tapi kalau ditanya membenci sesuatu dari akidah Islam, maka ini bisa terancam pada kekufuran. Ya, meskipun sekali lagi kita tidak mengkafirkan individu-individunya. Demikian juga akidah tentang para sahabat. Ya, akidah tentang kemuliaan Abu Bakar As-Siddiq sebagai manusia yang paling mulia setelah Rasulullah SAW. Kita meyakini Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali dan para sahabat yang lain itu adalah manusia terbaik di umat ini. Nah, akidah ini dibenci sama siapa? Syiah Rafidhah. Ya, mereka benci. Ya, tapi mau nggak mau gimana lagi? Memang khalifah setelah Rasulullah ya Abu Bakar. Khalifah setelah Abu Bakar ya Umar. Khalifah setelah Umar ya Utsman. Ya. Secara khalifah ya mereka meyakini sejarahnya tok. Tapi mereka meyakini bahwa kekhalifahan Abu Bakar itu tidak sah. Kekhalifahan Umar tidak sah. Kekhalifahan Utsman tidak sah. Kenapa? Karena harusnya setelah Rasulullah yang menjadi khalifah langsung siapa? Ali bin Abi Thalib. Ya, maka ini membenci akidah. Karena mencintai para sahabat, ya meyakini kekhalifahan Abu Bakar dan Umar, meyakini Abu Bakar dan Umar sebagai manusia terbaik setelah Nabi SAW di umat ini, itu merupakan akidah Islam, tapi dibenci sama mereka. Ya. Dan banyak akidah tentang al-wala wal bara, tentang loyalitas dan antipati kepada orang-orang kafir. Ini dibenci oleh sebagian kaum yang
ya terpapar pluralisme atau liberalisme, ya, yang toleransinya kebablasan. Ya, ketika kita menyuarakan bahwa Muslim itu wajib berlepas diri dari semua agama selain Islam, harus ada kebencian di dalam dirinya terhadap orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, tidak beriman kepada Rasul, harus nggak suka, nggak boleh mencintai mereka. Benci mereka dengan akidah ini Islam apa ini, kok Islam ngajarin membenci orang lain. Iya, memang itu bagian dari din, bagian dari agama, ya. Hanya saja memang kita tidak boleh mendolimi orang-orang kafir. Kita membenci mereka namun kita tidak mendolimi mereka. Itu akidah kita. Kemudian kita baca selanjutnya. Itu tadi masalah akidah. Kemudian awil ibadati asyar'iyyati wa hiya akmalul ibadati wa ahsanuha. Ya, atau yang dia benci itu adalah ibadah-ibadah yang disyariatkan. Padahal ibadah yang dibawa diajarkan oleh Nabi SAW itu adalah sesempurna-sempurnanya ibadah dan sebaik-baiknya ibadah. Nah, itu salah satu contohnya tadi apa yang dibenci? Poligami atau sholat subuh, ya, atau sholat asar. Nah, ini ibadah-ibadah yang rentan dibenci, ya, rentan dibenci, sampai dia meyakini ya, ada seperti kemangkelan di dalam dirinya tentang ibadah-ibadah tersebut. Wah, kita tepak ini poligami ini adalah ibadah yang zalim, ya, adalah syariat yang zalim, tidak adil. Meskipun dia mau nggak mau ya harus menerima takdirnya sebagai poligami. Orang yang dipoligami, wanita yang dipoligami, mau nggak mau, ya dia terima itu. Tapi secara pensyariatan adanya syariat poligami dia tetap tidak terima, menganggap itu sebagai hal yang zalim. Nah, ini terancam kufur. Ya, tapi kalau dia berat melakukan suatu ibadah tanpa dia membenci ibadah tersebut, maka ini bukan pembahasan kita. Makanya kemarin sudah kita sampaikan, bedakan antara yang benci dengan yang berat. Ya, kita ya jujur saja, ketika bangun subuh dalam kondisi capek, dalam kondisi yang berat, ya kita melangkahkan kaki menuju masjid, itu sesuatu yang berat atau tidak? Ya berat, jujur saja, suatu yang berat. Tapi apakah kemudian kita membencinya? Tentu tidak. Ya, kita tidak membenci hal tersebut, tapi itu adalah sesuatu yang berat. Karena tadi alasan-alasan ya alasan-alasan fisik kita lemah dan yang lainnya, keimanan kita lemah. Namun kalau membenci tidak. Ya, demikian juga sebagian wanita, bahkan kebanyakan wanita, mereka tidak mau dipoligami bukan karena menganggap bahwa poligami itu syariat yang tidak adil. Bukan mereka benci dengan syariat poligami. Mereka yakin tentang hal tersebut, cuman mereka berat melaksanakannya. Ya, belum mampu, belum siap melaksanakannya. Ya, ini perlu dibedakan. Maka yang pertama itu tidak masuk dalam pembahasan kita, jangan dihukumi kafir nanti. Ya, sedangkan yang kedua, ya, yang tidak terima dengan syariat Islam, yang benci dengan syariat Islam, maka ini yang kafir. Awil adabil mar'iyati wa hiya ajmalul adabi wa atyabuha, atau membenci adab-adab di dalam Islam. Sedangkan kita tahu adab-adab di dalam Islam itu adalah adab yang paling indah dan yang paling baik, yang paling bagus. Ya, adab bagaimana? Adab murid terhadap guru, ya, adab sesama tetangga kepada tetangga, ya, adab suami kepada istri. Semua adab-adab itu adalah adab yang paling bagus, paling baik. Ya, tapi ada sebagian yang membenci hal tersebut. Seperti misalnya adab apa yang paling dibenci? Apa terhadap siapa? Adab rakyat kepada pemimpin. Ya, harus mendengar dan taat. Kalau mau menasehati harus dengan adab yang baik, yaitu dengan mendatangi langsung empat mata, berbicara empat mata. Ini nggak disukai sama orang-orang Khawarij atau orang-orang yang memang gemar untuk
mencaci maki pemimpin, mengkritik pemimpin di depan umum, ini nggak disukai. Adab-adab Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini. Kemudian kata beliau, faman abghadha syai'an mimma jaa'a bihi Rasul sallallahu alaihi wasallam ay waqa'a fi qalbihi. Nah ini makanya tadi dibedakan, kata beliau, barang siapa yang membenci sesuatu dari apa-apa yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa maksudnya? Ai waqa'a fi qalbihi bughdhah wa karahiyah. Terdapat di dalam hatinya itu kebencian dan ketidaksukaan terhadap ajaran Nabi tersebut. Wa adamu hubbin lahu, dan tidak adanya kecintaan di dalam hatinya terhadap syariat Nabi tersebut, terhadap ajaran Nabi tersebut. Memang hatinya itu penuh dengan kebencian dengan ajaran Nabi, mau itu akidah, ibadah, akhlak, ya dia nggak suka di dalam hatinya itu. Walau fa innahu kafirun walau amila bih. Maka kalau ada di dalam hatinya ketidaksukaan, di dalam hatinya kebencian dengan ajaran yang dibawa oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, maka dia statusnya terancam kafir meskipun dia mengamalkannya. Ya, meskipun dia mengamalkannya. Sholat subuh misalnya, berat bagi dia. Beratnya wajar, tapi di dalam hatinya itu lapo sih ono subuhan barang ini. Uang enak-enak turu tangeni subuh. Itu ngerundel dalam hatinya kayak gitu. Tapi ya mau nggak mau dia sholat subuh. Karena kalau nggak sholat subuh nanti seneni ma'ilah atau seneni bojoilah atau nggak wedi dirasani tonggo-tonggo. Mau nggak mau dia mengerjakannya. Tapi di dalam hatinya itu terdapat kebencian. Ya seandainya tidak ada yang tidak ada penghalang-penghalang, maka dia akan tinggalkan sholat subuh itu. Karena dia dari awal sudah benci, merasa bahwa syariat sholat subuh ini dolim misalnya. Iya, membenci seperti orang-orang munafik. Ai walau amila bihadzal ladzi abghadahu, yaitu meskipun dia mengamalkan ajaran Nabi yang dia benci itu, dia tetap kafir. Li'annahu bimujarrad bughdhihi lima jaa bihi Rasul sallallahu alaihi wasallam yakfur. Karena hanya sekedar membenci saja dengan ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sekedar gak seneng tok, sekedar benci tok, iku wis bisa menyebabkan orangnya kafir. Ya, gak suka dengan ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya sekedar benci saja, itu sudah bisa terancam dengan kekufuran. Maka hati-hati. Ya jangan sampai kita membenci sesuatu dari ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau nggak mampu mengerjakannya ya sudah. Jangan dicaci ajarannya, ya jangan dibenci ajarannya, ya, upayakan untuk bisa mengerjakannya. Kalau nggak mampu, haji, apa sih haji barang, ya, itu cuman membuat kaya orang-orang Arab, menambah devisa mereka saja. Ada nggak omongan kayak gitu? Pak, banyak, iya. Banyak ucapan orang-orang kayak gitu. Ngapain haji itu? Bikin kaya orang-orang Arab saja. Ya, mending uangnya buat fakir miskin. Tetangga-tetangganya banyak yang kelaparan. Ya, ini belani dia jual sawah, belani jual barang-barangnya demi untuk nyugikno wong Arab, jadi deh, menambah devisa mereka. Naudzubillah. Ya, Muslim itu bukan orang kafir yang ngomong. Itu orang Muslim. Maka sekedar demikian itu sudah bisa menyebabkan dia jatuh dalam kekufuran. Wa kufruhu kufru nifaqin. Kekufurannya itu adalah jenis kekufuran nifaq, kemunafikan, karena hatinya membenci tapi zahirnya dia tetap mengerjakannya. Itu nifaq, artinya yudhirul iman wa yubtinul kufur. Dia menampakkan keimanan tapi menyembunyikan kekufuran. Li'anna kufran nifaq kama bayyana ahlul ilmi yanqasimu ila aqsamin adidah.
Karena kufur nifak, kekufuran yang kemunafikan, itu sebagaimana dijelaskan oleh para ulama terbagi menjadi beberapa bagian yang banyak. Minha, di antara kekufuran kemunafikan, kufur munafik adalah bughdu syai'in mimma jaa bihi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di antara kufur nifak adalah membenci sesuatu dari ajaran yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fahadzal bughdu muhbitun lil a'mali mukhrijun minad din. Maka kebencian seperti ini, kebencian nifak seperti ini, itu bisa menggugurkan amalan-amalannya dan bisa mengeluarkannya dari din, ya, bisa mengeluarkannya dari agama. Nifak itu ada dua, ada nifak i'tiqadi, ada nifak amali. Ya, nifak i'tiqadi yaitu kemunafikan yang berasal dari dalam. Maka ini nifak, kemunafikan yang seperti ini, itu kemunafikan yang mengeluarkan orangnya dari Islam, yaitu dia menyembunyikan kekufuran dan menampakkan keislaman. Dia benci dengan syariat Nabi Muhammad SAW, tapi dohirnya dia mengamalkan syariat Nabi Muhammad SAW itu. Maka ini kekufuran. Adapun nifak amali itu tidak kufur. Ya, kemunafikan yang sifatnya perbuatan itu tidak kufur. Maksudnya kemunafikan perbuatan itu adalah dia itu perbuatannya seperti perbuatan orang-orang munafik. Perbuatannya tok, tapi hatinya dia masih tetap beriman. Contoh, Nabi SAW mengatakan ayatul munafik salat. Ya, tanda orang munafik ada 3. Sering dengar hadits ini ya. Idza haddatsa kadzib. Apabila dia berbicara maka dia berdusta. Ya. Wa idza wa'ada akhlaf. Apabila dia berjanji maka dia ingkari janjinya. Wa idza tumina khana. Apabila dia diberi amanah maka dia berkhianat. Baik, orang yang berdusta, ingkar janji, atau dia berkhianat, apakah orangnya jatuh kafir? Tidak. Itu maksiat, bukan kekufuran. Tapi kenapa dikatakan munafik sama Nabi? Karena orang-orang munafik memang cirinya seperti itu, perbuatannya seperti itu. Tapi dalamnya, ya, kalau orang-orang munafik yang asli, itu dalamnya memang dia tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, tapi kalau yang berdusta, apakah mesti nggak beriman kepada Allah? Belum tentu. Dia beriman kepada Allah tapi dia berdusta, bisa. Ya, dia berkhianat padahal hatinya masih beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu bisa. Maka nifak amali itu tidak mengeluarkan seseorang dari Islam. Tapi kalau nifak i'tiqadi, ya, nifak yang berasal dari hati, maka ini yang kufur. Kemudian kata Syekh, wal mu'minu huwallazi radiya billahi rabba. Seorang mukmin yang sejati adalah seorang yang ridho kepada Allah sebagai Rabb-nya. Ya, dia ridho Allah sebagai Rabb-nya, wa bil islami dina, dan dia ridho Islam sebagai agamanya, wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam rasulah, dan dia ridho terhadap Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rasulnya. Ya, ini yang sering kita ucapkan ketika zikir, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam rasulah. Itu bukan kalimat yang cuma dibaca ketika zikir, tapi di situ ada makna yang terkandung di dalamnya. Kalau kita ridho dengan Nabi Muhammad SAW, kita ridho dengan Islam, ya, kita ridho dengan Allah, maka kita harus meridhoi semua syariat Islam, meridhoi semua
syariat Nabi Muhammad SAW. Berarti nggak boleh ada kebencian, ada ketidaksukaan terhadap syariat tersebut. Wa ammal ladzi yubghidu ma jaa bihi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Adapun orang yang membenci apa-apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, au fi qalbihi karahiyatun li syai'in mimma jaa bihi Rasul sallallahu alaihi wasallam, atau di dalam hatinya ada ketidaksukaan dengan sesuatu yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, fahadza yatanafa ma'a haqiqatil iman wa haqiqatil Islam. Maka ini bertentangan dengan hakikat keimanan dan hakikat Islam. Jadi kalau ada orang yang mengaku beriman, mengaku muslim, tapi di dalam hatinya itu ada ketidaksukaan dengan Islam, syariat Islam, ketidaksukaan dengan ajaran sunnah Nabi SAW, maka ini bertolak belakang, nggak gaduh, nggak ketemu. Ya, namanya mukmin itu dia berserah diri, muslim itu berserah diri, tunduk dengan apapun yang diajarkan Nabi SAW, tunduk dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak ada kebencian di dalam hatinya. Ya, kata beliau, al-istislamu lillahi jalla wa ala war-ridha bi syar'ihi wa dinihi jalla wa ala. Karena namanya hakikat keimanan, hakikat keislaman adalah al-istislamu lillah, yaitu berserah diri untuk Allah, war-ridha, ridha terhadap syariat Allah dan terhadap agama Allah. Ya, jadi harus ridha. Nggak boleh kita membenci sesuatu dari ajaran Allah, syariat Allah atau sunnah Nabi SAW. Kemudian penulis tadi mengatakan, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab mengatakan, walau amila bihi kafar, meskipun dia mengamalkannya maka dia kafir. Ai walau amila bihadza syai'i alladhi abghadahu fa innahu yakfur bimujarradi wujudil bughdi lahu fi qalbi. Ini sudah kita sampaikan. Maksudnya meskipun dia mengamalkan apa yang dia benci itu, maka dia tetap dikafirkan. Karena tadi kaidahnya sekedar nggak suka saja, ya sekedar nggak suka saja, meskipun itu di dalam hatinya dia nggak suka dengan ajaran Nabi SAW, nggak suka dengan syariat Islam, maka dia sudah jatuh ke dalam kekufuran meskipun dia mengerjakannya. Ya. Selesai dari pembatal yang kelima. Dari kriteria yang munafik ada 3. Ya, Pak? Berarti ya, kriteria orang munafik ada 3. Ada 3. Di antaranya artinya membenci syariat. Anak muncul. Apa yang itikodi tadi, yang amali tadi. Belum golongannya maksudnya. Nggak ada timbul 3 ini. Di sini beliau menyebutkan kufur nifak, sebagaimana disebutkan oleh para ulama, itu terbagi menjadi beberapa bagian. Kufur nifak, ya. Iya. Terdiri dari beberapa bagian. Enggak, kekufuran ya sebenarnya kalau dikatakan kekufuran itu memang tidak hanya nifak saja. Ada kufur juhud. Ya, kufur juhud ini hatinya mengimani tapi lisan dan perbuatannya mengingkari. Ya, seperti kufurnya Fir'aun. Fir'aun itu hatinya mengimani loh. Ya, dalam dirinya Fir'aun itu mengimani Allah, mengimani Nabi Musa alaihissalam. Namun perbuatannya, lisannya kufur kepada Allah, kufur kepada Nabi Musa alaihissalam. Ini namanya kufur juhud. Ya, namanya kufur juhud. Kemudian yang kedua adalah kufur ini nifak, kebalikannya. Ya, kalau nifak ini nifak yang i'tiqadi. Ini kebalikannya.
yaitu menampakkan keislaman, menyembunyikan kekufuran. Kalau juhud tadi itu menampakkan kekufuran tapi menyembunyikan keimanan. Hatinya beriman tapi perbuatannya kufur, seperti Firaun. Kemudian yang ketiga adalah istikbar, ya, kufur yang sombong, kesombongan, ya, kekufuran yang berasal dari kesombongan, seperti iblis, ya, aba wastakbara wa kana minal kafirin, ya, kibir berasal dari kesombongan. Kemudian yang keempat adalah asyak, kekufuran yang sifatnya syak, keraguan-raguan, ya, kufur yang sifatnya keraguan-raguan. Jadi dia ragu. Ini sudah ya, kalau nggak salah, au syakka fi kufrihim, ya, sebelumnya ini, ya, kufur yang sifatnya keraguan-raguan. Tapi kalau nifaknya sendiri, kalau karena yang dibahas sama beliau nifaknya sendiri, nifak itu memang kekufuran kalau tadi i'tiqadi. Ya, adapun nifak amali itu tidak masuk ke dalam kekufuran. Baik, sekarang kita lanjut poin yang ke pembatal keislaman yang keenam. Qala al-muallif rahimahullah, penulis berkata, as-sadisu man istahza'a bi syai'in min dinillahi aw thawabihi aw iqabihi kafara. Kata beliau, yang keenam, pembatal keislaman yang keenam, barang siapa yang istihza, memperolok sesuatu dari agama Allah, atau memperolok pahala yang didapatkan di dalam agama Islam ini, atau memperolok hukuman, ya, memperolok hukuman-hukuman yang ada di dalam agama Islam ini, maka dia kafir. Wad dalilu qauluhu ta'ala, dalilnya adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala di dalam surat At-Taubah ayat 65 atau 66. Allah berfirman, qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Katakan wahai Muhammad, apakah dengan nama Allah, dengan ayat-ayatnya dan dengan Rasulnya kalian memperolok, ya, kalian jadikan bahan olok-olokan itu Allah itu, kalian jadikan bahan bercandaan, bahan gurauan. La ta'tadiru, jangan kalian cari-cari udzur. Qad kafartum ba'da imanikum, kalian telah kufur setelah keimanan kalian. Baik, kita baca di sini. Qauluhu as-sadis ay an-naqidus sadisu min nawaqidil Islam, yaitu pembatal keislaman yang keenam. Qauluhu man istahza'a bi syai'in min dinillah aw thawabi. Ini belum dimasukkan kekufuran tadi. Ini juga termasuk kekufuran istihza. Ya, istihza masuk kekufuran juga tadi itu. Istihza itu memperolok, ya, kufur istihza. Jadi bareng sama juhud, sama nifak, sama istikbar, sama kufur syak, ya, termasuk juga di dalamnya istihza. Istikbar kesombongan. Ya, kufur kesombongan. Itu jenis-jenis kekufuran. Ya, ini tadi belum kita sebutkan, lupa. Kata beliau, barang siapa yang memperolok sesuatu dari agama Allah atau dari pahala,
Ai alladzi a'addahu subhanahu wa ta'ala li'ibadihil muttaqin, yaitu pahala yang telah Allah persiapkan bagi hamba-hambanya yang bertakwa. Ya. Kita sering orang-orang kafir memperolok ya pahala-pahala yang didapatkan bagi seorang muslim di surga. Ya, atau bahkan jangankan dari yang muslim, jangankan dari yang kafir, dari yang muslim juga terkadang memperolok janji-janji yang Allah Subhanahu wa taala telah janjikan bagi orang-orang yang beriman di surga. Ya, seperti misalnya bahwasanya di surga, ya di surga apa? Iya, bahwasanya di surga orang-orang yang beriman misalnya diberikan kenikmatan memandang wajah Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam surat Yunus, lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Bagi orang-orang yang berbuat kebaikan maka dia akan mendapatkan al-husna. Nabi menafsirkan sendiri al-husna adalah al-jannah. Wa ziyadah, dan tambahannya Nabi tafsirkan di sini sendiri adalah ru'yatullah, melihat Allah Subhanahu wa taala. Itu pahala yang Allah berikan, nikmat yang Allah berikan di surga bagi hamba-hambanya yang beriman. Diperolok sama sebagian orang yang ngakunya juga beriman. Ya, gimana melihat wajah Allah? Ya, bagaimana melihat wajah Allah? Sedangkan sedangkan katanya Allah Subhanahu wa taala itu nggak bisa dilihat. Atau misalnya yang dilihat cuman wajahnya Allah saja ya. Terus bagian yang lain nggak dilihat. Ya, intinya pokoknya mereka memperolok dalam rangka untuk tidak mengimani Allah Subhanahu wa taala dilihat pada hari kiamat. Ya, oh berarti sing didelok raine tok. Ya, karena melihat wajah Allah. Berarti sing didelok raine tok. Ada ucapan-ucapan demikian. Nauzubillah. Ya. Maka ini termasuk di antara pembahasan kita ini. Falladhi yastahzi'u bid-din sawa'un minhul aqaid awil ibadat awil adab fa innahu bihadzal istihza'i yakfur. Maka orang-orang yang memperolok sesuatu dari agama ini, entah itu masalah akidah atau ibadah atau adab dari Islam, di dalam agama Islam, maka dia dengan olok-olokannya itu tadi itu bisa menyebabkan dia kafir, keluar dari Islam. Contoh ya, berapa tahun dulu itu pernah ada seorang dai, ya dainya Jamaah Tabligh, ya terkenal. Dia itu mengatakan bahwa Tuhannya Wahabi, kata dia, Tuhannya Salafi itu seperti Tuhannya Sun Gokong. Ya, dia bilang kayak gitu, seperti Tuhannya Sun Gokong. Kenapa? Karena kita meyakini Allah di mana? Allah di atas. Oh berarti sama seperti Tuhannya Sun Gokong, kata dia. Ini istihza, ini memperolok. Ya, maka orang-orang seperti ini itu terancam dengan kekufuran, meskipun kita tidak memvonis orangnya langsung kafir, tapi kalimat-kalimat demikian nggak pantas diucapkan, apalagi bagi seorang dai. Kemudian ada juga seorang dai, masih hidup kalau yang ini, dia mengatakan bahwa Allah berfirman di akhir surat Al-Ankabut, kullu syai'in halikun illa wajha. Segala sesuatu akan binasa kecuali wajahnya Allah. Kata dia, berarti Allah itu seperti Angry Birds. Bapak-bapak nggak tahu Angry Birds itu apa? Hah? Jadi Angry Birds itu ada karakter. Hah? Iya, jadi burung tapi karakternya itu cuman muka tok, wajah tok, nggak ada tangannya, nggak ada sayapnya, nggak ada badannya. Jadi dia itu cuman wajah tok. Apa itu, kartun ya? Film apa game itu? Game ya? Iya, permainan. Ya, Angry Birds dulu sempat viral itu, Angry Birds. Jadi rai tok memang. Ya. Jadi kata dia, kullu syai'in halikun illa wajah, segala sesuatu binasa kecuali wajahnya. Maka Allah itu kata dia seperti Angry Bird, raitok. Ya, ini istihza dalam masalah akidah, memperolok akidah di dalam Islam.
Kemudian juga Allah beristiwa di atas arsy. Masih dari orang yang sama juga. Allah beristiwa di atas arsy. Allah duduk di singgasana. Ya, dan dia praktekkan seperti duduknya dia. Ini yang jadi masalah. Semua penyakitnya orang-orang yang menolak sifat Allah adalah karena dia sudah membayangkan terlebih dahulu sifat Allah dengan makhluk. Disamakan dulu sifat Allah dengan makhluk. Kayak tadi, semua binasa kecuali wajahnya. Sing dibayangkan sama dia, raine makhluk. Padahal kaidahnya laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah. Kita nggak tahu bagaimananya Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya sebatas mengimani apa yang Allah firmankan, selesai. Tapi yaitu mereka menyamakan Allah dengan makhluk, kemudian baru menolak sifat Allah tersebut. Allah beristiwa di atas arsy. Nih, seperti saya duduk di atas kursi. Ya. Maka apakah kalau arsy-nya itu hilang, Allahnya akan jatuh? Kata dia. Sebagaimana saya, kalau ada yang narik kursi ini dari belakang, saya jatuh, kata dia. Ngeblak. Oh ya, kalau arsy-nya Allah itu hilang, tidak ada, berarti Allah itu jatuh, katanya. Sebagaimana saya, kalau dhisik guyonane arek-arek lak ngono, ya kan, ana sing ate lungguh, kursine digeser ngono, ngeblak. Dia bayangkan arsy-nya itu kayak gitu. Kalau Allah tidak ada arsy, berarti Allah akan jatuh. Ini istihza dalam masalah agama. Ya. Banyak sebenarnya ya. Apalagi masalah akidah. Apa? Istihza dalam masalah akidah. Banyak sebenarnya, cuman ya itu tadi nggak perlu loro hati soalnya. Iya, sakit hati soalnya. Karena ucapan-ucapan mereka ini luar biasa kufurnya. Kemudian awil ibadat, atau melakukan istihza yang memperolok dalam masalah ibadah-ibadah. Ya, ibadah apa biasanya yang diperolok? Ya, poligami kadang mendapatkan olokan-olokan yang luar biasa dari netizen. Ya, oh memang ini doyan selangkangan. Iya, nanti muncul kalimat-kalimat demikian. Ya, oh memang dia itu pelakor misalnya, yang istri barunya dikatain pelakor misalnya. Ya, ya isbal, ya itu juga jenggot kayak kambing, isbal kayak orang kebanjiran. Ya, jilbab lebar seperti ninja, ya, dan yang lainnya. Ya, itu termasuk bentuk istihza, kufur, kekufuran. Cuman kita nggak mengkafirkan orangnya secara langsung, karena tadi ada penghalang-penghalang kekufuran. Mungkin dia jahil, apalagi banyak syubhat yang mengatakan bahwa itu bukan syariat Islam. Ya, yang kita ingkari itu adalah budaya Arab. Ya, jadi dia menganggap cadar, jenggot itu budaya Arab. Itu yang kita olok, bukan syariat Islam. Ya, ini karena jahil, karena tidak tahu. Padahal itu adalah syariat Islam, bukan budaya Arab. Sampai kan kufur kalau jahil. Tuh, kalau jahil dapat udzur. Iya. Kalau jahil dapat udzur. Jadi penakalnya bukan diolok-olok ya tadi ya, tapi karena jahilnya. Iya, karena jahil. Tapi tetap kita katakan perbuatanmu ini saja ini perbuatan kufur dalam timbangan syariat. Perbuatanmu, ucapanmu itu ucapan kufur. Ya, kayak misalnya sebab turunnya ayat ini, surat At-Taubah ayat 65-66. Hah? 65-66. Ya, surat At-Taubah ayat 65-66 ini. Sebab turunnya ayat ini adalah karena ada sebagian orang yang memperolok Nabi dan para sahabatnya. Mereka mengatakan, ma ra'aina mithla qurra'ina arghabu butunan wa akdzabu alsunan wa ajbanu indal liqa. Kami nggak pernah melihat ya orang-orang seperti para qurra. Ya, qurra di sini ahli baca Quran, maksudnya Nabi dan para sahabat. Ya, mereka ini adalah orang-orang yang perutnya paling buncit, lisannya paling pendusta, dan paling pengecut kalau ketemu sama musuh di medan peperangan. Mereka berkata demikian cuman sebagai bercandaan saja.
Ya cuman bercanda-bercandaan saja. Mereka memperolok Nabi, memperolok para sahabat hanya untuk bercanda supaya enggak tegang. Kita ini kan sekarang lagi perjalanan mau perang. Cek gak tegang ngono, relax gitu. Ya, boleh bercanda, tapi ternyata bercandanya dengan memperolok Allah, memperolok agama, memperolok Nabi, memperolok syariat Islam. Maka turun ayat ini. Ya, wala in sa'altahum la yaqulunna innama kunna nakhudu wa nal'ab. Kalau engkau bertanya kepada mereka, wahai Muhammad, mereka mengatakan kami cuman main-main, kami cuman bercanda, enggak serius. Maka Allah katakan, qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Apakah harus bercanda dengan memperolok nama Allah, memperolok Nabi, memperolok ayat-ayat Allah? La ta'tadiru. Jangan kalian cari-cari udzur, cari-cari alasan. Kalian telah kafir setelah kalian beriman. Maka Allah vonis mereka kufur. Ya. Ini semua tempat ya, diterima. Ada sebagian yang diterima tempatnya ayatnya. Ya kalau munafik tetap mereka. Yang memperolok. Iya. Kan sempat didiamkan Rasul nggak disapa tuh ya. Oh bukan. Itu Ka'ab bin Malik itu. Itu Ka'ab bin Malik. Itu di surat sama di surat At-Taubah juga, cuman agak akhir-akhir. Wa 'alat thalathatil ladina khulifu. Masalah dia nggak mau ikut perang, ngacir. Ya, ngacir nggak mau ikut perang. Insyaallah poin yang ke-6 ini kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.